semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Khusus Kite. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang mungkin pernah Anda dengar atau mungkin belum pernah Anda dengar. Kami akan tetap membahasnya di sini. Kali ini kami akan membahas tentang profesi barista. Ulan, apa kamu tahu profesi barista itu? Tahu dong. Profesi barista itu seperti apa? Yang aku tahu, profesi barista itu adalah orang yang meracik kopi di meja bar. Apakah hanya meracik kopi saja? Yang aku tahu hanya itu sih, selebihnya aku kurang tahu. Oke, apakah kamu ingin tahu lebih dalam tentang profesi barista? Wah, aku sangat ingin tahu apa itu profesi barista. Oke teman-teman, langsung saja kita panggilkan abang kita yang ganteng, Ricky Situmeang. Halo. Apa kabar bang? Ya, saya siap BPJS kelas 3 lah mas. Belum naik kelas 2. Oke, kepada abang kami, terima kasih telah meluangkan waktu datang di channel kami. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita, kami persilakan abang untuk memperkenalkan diri. Yuk, baik. Kalau nama saya masih ya, belum berubah. Ricky Situmeang ya, asli Medan. Profesi saya sekarang B2 kata orang. Kalian tahu B2? Apa itu B2? Jangan pikirannya kemana-mana. B2 itu bartender dan barista. Kenapa dibilang begitu? Basic saya sebenarnya bartender. Barista itu saya geluti dari tahun 2010 sampai 2011 kayaknya mulai. Gitu sih. Dan sekarang saya jadi instruktur di Multivokasi Indonesia, tepatnya di yayasan dan juga ada LPK. Kemudian saya mengajar juga di beberapa kampus pariwisata negeri dan swasta. Mata kuliahnya barista dan mixologi. Itu sih sekilas. Sekilas tentang Bang Ricky. Mungkin apa yang membuat Bang Ricky ini menjadi instruktur di sebuah LPK gitu? Oh, kalau alasannya sih jelas loh, simple, berbagi ilmu, itu loh. Ya kan? Berbagi ilmu sama kawan-kawan. Karena prinsip saya beginilah, ada yang saya tahu, mungkin orang yang belum tahu. Iya. Tapi banyak juga ada yang belum saya tahu, tapi orang tahu. Jadi kita sharing itu aja sih. Kalau saya, karena ilmu itu untuk dibagi gitu. Tuh. Yang dari dia aja bulan ada pertanyaan, laki-laki aja naik dari tadi. Boleh nggak Bang jelaskan kenapa sih abang memilih profesi barista? Kan banyak tuh profesi yang lainnya kan. Kenapa abang harus milih profesi barista? Satu, asik ya, ya kan? Karena berhubungan dengan air, minuman. Kita tahu sendiri kan, tubuh manusia ini 70% air. Iya. Bisa makan, tapi kalau nggak ada minum gimana? Kalau bahasa Inggrisnya manik nak katanya. Minum nggak? Ya kan? Makan aja nggak ada minum. Apalagi kita minuman itu kita ubah jadi apa? Jadi kopi, koktail. Itu yang pertama. Itu alasan. Yang kedua itu lagi tren kan? Iya. Yang ketiga pastinya barista itu menjanjikan. Gitu sih. Apalagi kayak kalian masih muda-mudi, ayolah, gitu loh. Jadi peluang apa sih peluang karir barista itu, Bang? Kalau dijabarkan ya banyak. Tinggal pilihan klien, fokusnya kemana? Iya, bagian mana aja? Satu, contohnya kayak saya pengajar. Kedua jadi instruktur. Ketiga bisa nanti yang namanya itu Q-grader. Nah, keempat bisa juga jadi konsultan kafe dan restoran. Gitu. Terakhir yang kelima, ya jadinya apa? Brand ambassador, suatu produk kopi dan peralatan kopi dan sebagainya. Oh itu asik, kemana-mana jalan aja kayak artis. Ada makeup artisnya sendiri, kayak tadi saya kan di belakang di make upin si Rizky namanya. Guru pilihan. Nah, kan ini agak hitam-hitam. Nah, belum lurus kalau saya hitam-hitam. Nanti agak di apa ya kameramen? Agak diedit ya. Ini juga mungkin orang penonton pada belum tahu itu apa itu Q-grader ya? Oh yang tadi ya. Q-grader itu, tau nggak alatnya Q-grader toh? Q-grader itu jabatan, posisi. Tapi ya
alatnya itu simple, dia harus peka di lidah. Nah, jadi istilahnya itu lidahnya itu diasuransikan harusnya. Karena dengan lidah itu dia harus mengecap kopi. Dia harus mengapain fungsinya, mengevaluasi, menilai. Dari mana? Dari hulu ke hilir. Dari petaninya, cara menanamannya, proses pasca panennya, terus kemudian sampai di waktu roasting, tingkat airnya dan sebagainya. Habis itu baru dia dicicip, dievaluasi, dinilai. Jadi fungsinya layak enggak suatu kopi itu untuk dikomersilkan atau dijual dengan kualitas bla bla bla. Itu dia tuh. Itu sih. Ini kopi clear nih. Iya, Iya mas, silakan diminum pak. Kok udah dingin? Ini pasti dibuat 2 hari lalu ya? Nggak berani saya minum ini. Aduh. Menurut abang nih bang, apa sih tren di dunia barista ini bang pada tahun sekarang ya? Trennya? Iya. Tren apa dulu dia menjurus kemana nih kopi? Barista ya? Iya, menjurus ke barista. Menurut saya lebih ke signature coffee drinks. Ada yang tahu signature coffee drinks? Signature coffee drinks itu gimana? Ya gini ya, contoh simpelnya aja, how to make cocktail with coffee. Jadi raw materialnya the best ingredient itu adalah kopi dalamnya. Jadi kayak mana kan mencampur kopi, bahan dasarnya, contoh paling simpel pakai sirup kah, pakai ada campuran sedikit jusnya. Bahkan sekarang yang lagi ngetrennya itu bagaimana mencampur kopi itu pakai herbs and spices. Kemudian apa lagi? Harus pengetahuan di metodenya, how to make dan sebagainya. Itu yang trennya sekarang. Itu sih. Abang belajar bartender atau barista itu dari mana? Aku tamatan kampus sih, kampus pariwisata negeri. Bisa disebutin namanya? Bisa ini kampusnya? Boleh. Nanti tip katanya gua. Iya, enggak. Lanjut aja. Aman. Dulu namanya Akademi Pariwisata Medan, Akpar Medan, negeri itu. Sekarang namanya Poltekpar Negeri Medan. D3. Itu sih. Oke. Berarti nih bang, kalau dalam barista nih, berarti barista tuh harus bisa ya membedakan kopi itu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, gitu kan bang? Ini konteksnya setelah dicampur atau masih kopi top? Karena di dalam kopi top misalnya ini apa tadi? Arabica atau Robusta atau yang lain? Atau blend? Bahkan misalnya segelas cangkir kopi hitam aja pun, misalnya dia golongan atau jenisnya Arabica, nah seorang barista kalau bisa ya hanya kopi hitam aja nih, dia udah bisa merasakan 4 dasar sifat itu loh. Manis, asam, asin, pahit itu. Padahal kopi hitam dicampur gula loh, udah ada manisnya. Coba bayangin kayak mana. Itu harus gitu loh. Jadi bukan cuma campur-campur aja ya, campur-campur. Ya kalau nggak ada rasio dan sebagainya, bagaimana untuk customer-nya biar datang kembali kan? Iya. Gitu loh. Ngeri ya teman-teman. Cara membedakan kopi itu bagi kita yang belum tahu gitu. Kopi itu kita pikir cuma pahit aja gitu. Ternyata ada pahit, asam, dan manis juga dan yang lain-lain. Ada asinnya. Nah, dan ada asinnya. Bukan hanya ikan asin aja asin. Iya. Kopi juga asin. Nah, gitu loh. Tapi mengarah ke situ kan seorang barista itu harus terus belajar gitu. Harus terus bertanya, ada literasi buku ataupun para senior, itu sih jalannya. Saya pun begitu sampai sekarang. Abang berarti mungkin punya motivasi gitu dalam meraih profesi sebagai barista ini. Motivasinya apa ya? Kalau dulu di bartender motivasi saya how to make cocktail with the good taste. Always must be balanced. Maksudnya kalau cocktail itu kan kalau sudah waktu bartender ya, itu bagaimana membuat sebuah cocktail itu yang dapat diterima semua orang gitu. Nah di kopi ini motivasi saya hanya balik lagi ke yang kemarin, bagaimana berbagi, sharing sih istilahnya. Karena apa? Tidak ada kopi yang enak menurut saya.
Kopi yang enak itu menurut misalnya kamu lah Gus, saya buat kopi Iya. dengan metode saya, ya kan, manual brew atau pakai espresso mesin, ya, saya kasih. Kamu jujur aja, bilang enak atau enggak. Belum tentu saya buat, kamu pun enak. Iya. Bulan pun begitu. Bulan buat, udah belajar misalnya sampai 3 tahun di barista. Dikasih dia sama saya, belum tentu enak. Iya. Nah, itu kembali semua gitu. Oh, kembali kepada rasa lidah masing-masing ya, Bang. Sama ini sih apa? Kalau kata orang jam terbang. Iya, jam terbang. Semakin sering ketemu sama customer, semakin tahu, sering chit-chat, tahu apa yang kemauan dan kebutuhan customer itu di sebuah cangkir kopi. Itu dia, Gus. Menarik ya, Bang ya. Terus di bagian barista itu apa aja sih tugasnya dan kewajibannya gitu, Bang? Barista. Iya. Tugas tanggung jawab apa? Heeh. Yang pertama itu job description. Job description-nya itu adalah bagaimana menanggung-jawabi satu, paling gampang tuh kebersihan, hygiene sanitasi dalam bar counter maupun luar. Jadi ada area dalam, ada area luar. Itu kebersihan. Kedua, penyediaan dan stok alat dan bahan. Nah, Itu job description-nya. Yang ketiga, kemudian apa? Memastikan semuanya berfungsi dengan baik untuk membuka operasional. Jadi semua ada istilahnya before operation, during operation, after atau close operation. Jadi sebelum buka dia bagaimana, iya. waktu operasional berjalan di outlet itu bagaimana, dan setelah tutup kafe atau restoran itu dia bagaimana. Itu. Dan tanggung jawabnya itu kan job description. Tanggung jawabnya memastikan itu semua, kalau bagi saya sih kalau bisa no complain. Wah, Itu sih kalau bagi saya. Itu komplit. sih, ya. Bahkan gini loh, Ah, ada pengalaman saya dulu, contoh ya, pengalaman saya dulu ya, bukan orang lain. iya. Ada tamu datang, sekarang duduk kan depan kita kan. Iya. Mana si Ricky katanya? Lagi libur pak. Ada nggak jadi duduk? Cabut ya. Iya. Pernah, bukan banggakan diri, tapi kan ini pengalaman, gitu loh. Pernah gitu, pernah beberapa kali. Ya itulah istilahnya bagaimana kita dengan touch with the customer. Jadi kayak ada Bagaimana hubungan kita berinteraksi dengan customer ya. Customer tuh pun suka gitu loh. Iya. Dalam arti kita lagi bad mood pun misalnya di rumah, karena terkadang tertuang waktu kita buat di sini. Iya. Jadi rasanya pun nggak seperti biasa. Ya kadang karena customer tuh udah dekat, udah sering, udah curhat, bla 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 semua, ya dia maklumin gitu. Ya kadang komplain tuh jadi tersingkir gitu sih. Oh, sering seperti itu? Sering lah. Wah. Gitu. Karena manusia pun kan kalau udah tergoncang jiwanya pun apapun tergoncang juga. Iya. Kalau untuk tantangan terbesar abang apa nih sebagai barista? Tantangannya? Yang pernah abang lalui. Tantangannya itu bukan tantangan sih menurut aku. Jadi kayak seperti belajar lagi. Lebih ingin memperdalam lagi gitu ya? Ya dia bulan mengatakan tantangan. Jadi contohnya gini, ada tamu, dia lebih banyak bertanya. Nah, kalau menurut saya bukan jadi tantangan itu. Jadi saya kayak belajar lagi, mengungkapkan lagi secara edukasi yang baik. Dan kita bicarakan pun dengan edukasi yang baik, belum tentu si tamu itu menerima. Nah, kalau itu sih bukan tantangan menurut saya. Kalau tantangannya bagi saya itu karena ilmu ini ilmu air ya. Maksudnya air ini kan banyak yang bisa dicampur. Iya. Masih banyak juga yang belum kita explore gitu. Tantangannya saya pengen cari sesuatu metode dengan mencampur kopi ini dengan bahan yang lain, tentunya herbs and spices, agar dapat diterima masyarakat, disuguhkan, dan ini menjadi produk yang bisa dinikmati semua gitu. Iya. Itu, tapi agak beda gitu. Pastinya pakai herbs and spices gitu. Apa ada menu baru yang akhir-akhir ini mungkin abang buat gitu? Menu baru Nah. akhir-akhir ini. Iya. Menu baru ya kembali pakai herbs and spices Iya. gitu. Tetap pakai herbs and spices. Tahu kenapa pakai herbs and spices? Kenapa itu? Kita dijajah kenapa? Kenapa kita dijajah? Kameramen.
Kenapa kita jajan? Kameramennya. Rempah-rempah. Oh, berhubung sama herbs and spices. Kayak Iya, kita dijajah gara-gara itu. Masa mau kita lagi hilangkan kayak itu? Tanya kita, makanya dijajah orang. Jangan hilangkan itu. Gitu loh. Itu menurut saya sih. di Indonesia itu menurut abang apa ada standarnya gitu kopi itu, standar kopi gitu maksudnya? Standar kopi di mana maksudnya? Buat kopi itu apakah ada standarnya gitu Oh, di Indonesia? ya kalau kita kan selalu menurut di SKKN ada skema barista. Itu ada, kalau yang tahun 2013 sama yang 2018 masih ada 9 unit. Kita mengurut ke situ sesuai dengan SKKN standar kerja. Itu ya. SKKN itu kebanyakannya mungkin penonton juga belum pada tahu apa itu SKKN ini, boleh Ya, abang coba langsung abang jelaskan boleh aja gitu. SKKN itu standar kerja, standar kerja, standar kriteria kerja nasional Indonesia. Jadi barista itu yang di situ ada 9 unit, udah dibukukan loh, gitu loh. Yang 9 unit itu dibukukan yang mau belajar barista ataupun apapun knowledge yang dibutuhkan di barista harus mumpuni seorang barista ada di 9 unit itu, termasuk peralatan, bahan, ya, kemudian bagaimana mengolah bar, kemudian K3 ada juga keselamatan kerja itu, kemudian nanti terakhirnya mengoperasikan bar ataupun memutakhirkan produk kopi, dan terakhir ada juga bahasa Inggrisnya. Apa tuh Bang? Istilahnya gini, di 9 itu ada bagaimana seorang barista dapat berbahasa Inggris dasar. Karena kan belum tentu orang yang datang itu orang Indonesia semua. Kalau Iya, itu mana? sekali. Paling tidak ya bahasa Inggris hospitality lah. Tanya kabarnya, siapa namanya. Dasar-dasar ya. Hospitality. Terus tanya apa ordernya gitu loh. Ya kan, nggak mungkin pakai bahasa Batak. Iya. Orang bule yang datang bule, Pak Le kan gitu. Bahasa Inggris lah. Gitu sih. Jadi kalau kalian sering ngopi di mana? Kami sering ngopi di Kedera sih Bang. Bulan? Kopi di sana rumah sangat enak lah, cocok untuk apa menikmati sambil kerja gitu. Pantas kelas kalian dari situ ya. Iya. Iya. Pasti terus pasti. Iya. Waduh. Enak ini nanti. Berarti kalau saya ke sana nanti. Ya boleh abang coba di sana ya, kopi-kopi di sana juga enak. Oke.